Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari Lokal D, Fakultas Hukum Angkatan 2018. Nama saya Arya Rizky Ramadan, NPM 1840501125. Halo, nama saya Muhammad Rahman, NPM 1840501123. Saya Libert Manumpak Manurung dengan NPM 1840501137. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan sebuah video tentang anatomi kontrak. Apa sih yang terdapat di dalamnya dan bagaimana cara kita menyusun sebuah kontrak itu sendiri. Maka dari itu kita langsung saja ke dalam videonya. Cekidot. Oke, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa sih kontrak itu sendiri dan bagaimana apa pertimbangan yang harus kita perhatikan dalam menyusun sebuah kontrak. Kontrak merupakan sebuah kontrak di mana kedua belah pihak ingin mencapai tujuan masing-masing melalui sebuah skema pertukaran pelaksanaan hak dan kewajiban. Untuk menyusun kontrak sendiri kita harus memperhatikan dua aspek. Yang pertama yaitu arti anatomi atau yang biasa kita sebut dengan kedua belah pihak bebas memperjanjikan suatu kontrak, dan yang kedua yaitu fakta sunt servanda, di mana kekuatan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Kita langsung masuk saja ke anatomi kontrak. Anatomi kontrak sendiri terdapat 3 bagian, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Di sini saya akan menjelaskan bagian pendahuluan. Pendahuluan terdiri atas 3 subbab atau subbagian. Yang pertama yaitu subbagian pembukaan, yang kedua yaitu pencantuman identitas, dan yang ketiga yaitu subbagian penjelasan. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai subbagian pembukaan. Dalam subbagian pembukaan biasanya terdapat judul dan tempat tanggal perjanjian. Judul biasanya berisi atau harus mencerminkan jiwa dari perjanjian itu sendiri. Yang kedua yaitu ditulis biasanya dalam bentuk singkat dan dengan bahasa yang baku. Untuk beberapa perjanjian biasanya terdapat penomoran dalam judul itu sendiri. Yang kedua itu tempat dan tanggal perjanjian biasa mencerminkan di mana tempat dan waktu perjanjian tersebut dibuat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang subbagian pencantuman identitas para pihak atau yang biasa disebut dengan komparisi. Komparisi adalah bagian yang menyebutkan nama para pihak dalam perjanjian dan mencantumkan identitas yang menjelaskan kedudukan dan kewenangan para pihak. Dalam komparisi itu sendiri dicantumkan nama, jabatan, alamat, dan kedudukannya sebagai pihak pertama atau pihak kedua. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang subbagian penjelasan atau yang biasa disebut dengan premis. Premis adalah pengantar akta yang menjelaskan maksud dan tujuan dari para pihak, berisi alasan ataupun dasar pertimbangan adanya perjanjian, dan disebut juga sebagai konsideran atau latar belakang lahirnya perjanjian. Berikut adalah contoh dari premis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian isi. Bagian isi sendiri terdiri dari pasal-pasal dan juga terbagi menjadi 4 klausula, yaitu klausula definisi, klausula transaksi, klausula spesifik, dan klausula ketentuan umum. Di sini saya akan menjelaskan tentang klausula definisi dan klausula transaksi. Klausula definisi adalah pasal yang mengatur tentang berbagai definisi, interpretasi, maupun konstruksi dalam perjanjian. Berikut adalah contoh dari klausula definisi. Selanjutnya adalah klausula transaksi. Klausula transaksi adalah pasal-pasal yang mengatur tentang transaksi yang dilakukan oleh para pihak. Pasal yang mengatur klausula transaksi dapat lebih dari satu pasal, terutama apabila transaksi tidak hanya satu transaksi saja. Dan berikut adalah contoh dari klausula transaksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan klausula spesifik. Adalah pasal-pasal yang mengatur hal-hal yang secara khusus dikenal dalam transaksi yang dilakukan. Berikut adalah contoh yang akan saya jelaskan mengenai klausa spesifik. Dan di bagian akhir adalah klausula ketentuan umum, yang mana dalam klausula ini seringkali dijumpai dalam berbagai kontrak dagang maupun kontrak-kontrak lainnya. Klausula ini antara lain mengatur tentang domisili hukum, penyelesaian sengketa, pilihan hukum, pemberitahuan, keseluruhan dari perjanjian, dan lain-lain sebagainya. Biasanya dalam klausula ketentuan umum ini
terdapat klausula antisipatif. Selanjutnya, bagian penutup. Ada dua hal yang tercantum pada bagian penutup. Yang pertama, sebagian kata penutup biasanya menerangkan bahwa perjanjian tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang memiliki kapasitas untuk itu. Yang kedua, sebagian ruang penempatan tanda tangan adalah tempat pihak-pihak menandatangani perjanjian atau kontrak dengan menyebutkan nama pihak yang terlibat dalam kontrak. Berikut sebagai contoh. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wallahu musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.